Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, apakah dampaknya dari kebangkitan? Saudara, yang berikutnya dampaknya bahwa orang dahulu mengira bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai manusia biasa. Dan ada yang tidak percaya bahwa dia dilahirkan dari Roh Kudus. Bahwa sifatnya Yesus itu, sifat keilahian Yesus dipertanyakan. Ada orang yang merasa dia itu bertumbuh jadi manusia biasa. Tidak mungkin kalau tidak ada reproduksi dari sesama manusia itu bisa menjadi anak, ya, bisa menjadi manusia. Gitu. Dan kebangkitan itu membuktikan keilahiannya. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan dari Roma pasal 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi oleh kebangkitannya, ya, oleh kekudusan dinyatakan, Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi saudara, siapa yang pernah yang pernah mati dan kemudian dibangkitkan seperti Tuhan Yesus, ya? Memang Lazarus pernah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang membangkitkan. Dan sekarang ini siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Adalah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ya, dia mati, dikuburkan, lalu dia dibangkitkan di antara orang mati. Nah, tidak ada pemimpin agama siapapun, semuanya pernah mati dan tidak dibangkitkan. Kecuali Yesus, dia mati dan dia dibangkitkan pada hari ketiga dan saksinya banyak. Dia bertemu dengan murid-muridnya. Pada waktu dia naik ke surga, ada sekitar 500 orang yang menyaksikan pada waktu dia naik ke surga, ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini membawa dampak. Orang percaya bahwa kelahirannya yang secara ilahi, yaitu keilahiannya dipercayai, ya, bahwa dia adalah firman menjadi manusia, firman itu tinggal bersama-sama dengan manusia, dan firman itu adalah Allah, ya, tanpa dia tidak ada sesuatu yang dijadikan. Jadi orang lebih percaya. Itu sebabnya saudara dan saya jangan mudah diselewengkan oleh keyakinan yang berbeda. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa, ya, ketuhanannya masih diragukan. Baru nanti setelah dia dewasa, setelah dia dibaptiskan, baru orang percaya akan keilahiannya. Tapi kalau dilihat dari kebangkitannya ini, memang dia adalah manusia yang berbeda dari manusia yang lain. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Jadi sejak kelahirannya yang oleh Roh Kudus itu, keilahiannya harus dipercayai bahwa dia itu memang lahir sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Nah, saudara-saudara, hati-hati, ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi kita harus tahu, ya. Jadi keyakinan kita yang teguh, percaya teguh bahwa Yesus itu memang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya, dari kelahirannya, ya, sampai kematiannya dan kebangkitannya. Jadi itu sebabnya kita percaya dia sebagai Mesias, Allah Juru Selamat, yang oleh kematiannya kita bisa memperoleh keselamatan dan kerohanian kita. Kita diciptakan secara rohani dan kita juga hidupnya kekal,
ya, kekal. Badannya bisa mati, badannya dikuburkan, tetapi roh kita dibangkitkan. Nantinya kita dibangkitkan dan kita hidupnya kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga setelah kita meninggal. Jadi tidak takut, ya, karena kebangkitan Tuhan Yesus kita tidak takut menghadapi kematian, karena nantinya kita akan dibangkitkan. Jadi saudara-saudara juga dapat menghiburkan orang yang sudah lansia, jangan takut mati, ya. Mati itu tubuh saja yang mati, tetapi roh kita kembali kepada Allah Bapa. Itu sebabnya kita istilahnya pulang ke rumah Bapa di sorga. Demikian saudara-saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kuasanya, kuasa kebangkitannya, kita lebih yakin dan hidup kita berani menghadapi kematian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berani menghadapi kematian. Kami tidak khawatir kalau pada suatu saat Tuhan akan memanggil setiap orang. Tuhan memanggil diri saya pun, Tuhan memanggil supaya semua orang tidak takut menghadapi kematian, karena kebangkitan Kristus, dan pasti kami juga akan dibangkitkan dan kami akan beroleh hidup yang kekal bersama Allah Bapa di sorga. Ya Tuhan, biarlah semua ini dapat menghiburkan setiap orang yang merenungkan firman-Mu, dapat menjalani hidup dengan baik dan tidak takut menghadapi kematian, karena semua orang akan menghadapi, namun kami akan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu, atas semua yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah kami makin setia membaca, merenungkan, menjalani firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menaikkan permohonan ini. Amin. Nah, demikian saudara-saudara. Sampai jumpa pula. Semoga keyakinan kita lebih dikuatkan dan kita sudah diberkati harus menjadi berkat. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.